Oke, baik, selamat datang di Mentor Manajemen Talk, sebuah program yang membahas berbagai aspek akademik dari karir dan program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Barat. Yes. Di episode kali ini kita akan membahas 4 konsentrasi dalam prodi manajemen. Di antaranya keuangan, MSDM, pemasaran, dan tentu saja operasional. Pembahasan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam menentukan pilihan konsentrasi yang sesuai dengan minat dan potensi masing-masing. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama adalah konsentrasi keuangan yang berfokus pada pengelolaan sumber daya finansial suatu organisasi. Terus apa itu? Dipersilakan. Oke, kepada saudara ini dipersilakan. Ya, jadi teman-teman, salah satu konsentrasi yang ada di program studi manajemen adalah konsentrasi keuangan. Jadi konsentrasi keuangan ini dia fokus pada yang suka main angka-angka begitu ya, sama mungkin yang suka investasi bisa juga mau mempelajari dasar-dasar laporan keuangan juga kan. Laporan keuangan itu dipakai untuk apa saja di perusahaan gitu. Nah, terus di keuangan ini kita belajar apa saja sih? Ya, salah satunya pasti analisis laporan keuangannya. Terus ada investasi, manajemen risiko, perbankan, dan pasar modal. Skill-skill yang perlu ditingkatkan lah istilahnya, itu pastinya ketelitian. Itu yang pasti apa ya istilahnya, pasti terpakai lah ya, dibutuhkan. Karena kalau misalkan tidak teliti, itu bakalan susah untuk kedepannya. Kalau misalkan kalian salah analisis, itu akan bertambah di keselanjutan laporannya gitu. Nah, kalau aku sendiri sih, aku tertarik di manajemen keuangan karena sebenarnya aku udah ada dasar akuntansi di SMK dulu. Jadi SMK dulu itu aku ada di jurusan akuntansi. Jadi aku mau melanjutkan di program studi manajemen, khususnya konsentrasi keuangan, karena pastikan nyambung ya dari akuntansi ke manajemen keuangan gitu. Nah, terus kalau misalkan mau magang, itu sebenarnya ada banyak banget opsi. Di semua perusahaan pasti ada departemen keuangannya. Jadi kalian bisa apply magang di banyak perusahaan. Contohnya di PT Gudang Garam, PT Sampurna, itu bisa kalian apply, khususnya di konsentrasi manajemen keuangan. Jadi kalian pasti mengajukan di departemen keuangannya. Terus kalau sepengalamanku dulu waktu SMK, itu tuh departemen keuangannya ada beberapa bagian seperti bagian pemasukan, utang, piutang, terus juga ada persediaan juga gitu. Kalau aku dulu ada di bagian pemasukan. Baik, terima kasih dari saudara Gimbi. Sepertinya konsentrasi keuangan ini sangat menarik buat kalian yang suka matematika. Yang suka hitung-hitungan aja. Yang suka hitung-hitungan aja. Buat yang tidak kuat di matematika jangan dipaksakan. Takut nanti kena. Benar. Kehilangan minat. Yes. Baik, kita lanjut ke konsentrasi yang kedua, yaitu manajemen sumber daya manusia, yang membahas tentang manusia. Konsentrasi ini berfokus pada pengembangan aspek manusia dalam sebuah organisasi. Kepada saudara Rekan, dipersilakan. Terima kasih. Untuk kalian yang ingin masuk ke prodi manajemen, yang tadi sudah dijelaskan tentang angka-angka. Sekarang kita akan berfokus kepada manusianya ini, teman-teman. Nah, apa sih yang diajarkan dalam sumber daya manusia ini? Yang pertama pastinya kita akan diajarkan bagaimana skill komunikasi, berbicara, empati, dan akan dilatih soal kepemimpinan. Karena kebanyakan peluang untuk manajemen sumber daya manusia ini itu akan adanya hubungan dengan manusianya itu sendiri. Kita akan banyak berkomunikasi dengan orang. Kita harus mengetahui bagaimana empati yang harus kita terapkan kepada seseorang tersebut.
Nah, apa sih yang akan diajarkan dalam manajemen sumber daya manusia ini ya? Yang pertama pasti akan adanya rekrutmen, terus adanya pengembangan dari karyawan, terus kita akan belajar soal budaya organisasi juga, hubungan industrial dan kompensasi dan benefit. Hal itu karena prospek karir dari manajemen sumber daya manusia bila kalian teman-teman ingin masuk itu kebanyakan pada HR atau human research ya, atau bisa kalian kenal biasanya HRD, itu lebih gampangnya sebutannya. Itu banyak banget orang yang cari soal jadi banyak sekali perusahaan yang mencari soal pengembangan SDM kita, karena banyak sekali memang di Indonesia pengembangan SDM ini kelihatan kurang baik. Jadi hal ini bila kalian mempunyai skill untuk komunikasi, yang tertarik dengan psikologi atau pengembangan tim, kalian bisa banget masuk ke manajemen sumber daya manusia ini, teman-teman. Terima kasih. Oh begitu. Jadi ini yang MSDM cocok buat mereka yang tim ekstrovert ya? Iya. Ekstrovert cocok Yang banget punya ini. kepemimpinan Iya, gitu ya. iya, jiwa kepemimpinan, suka ngobrol sama orang, cocok banget masuk ke SDM. Benar sekali. Ya, buat kalian yang ini nih, sangat ekstrovert bisa memilih. Rekomen ya. Rekomen banget. Buat yang ekstrovert Mungkin bisa di keuangan aja. Ya, di keuangan mungkin ya. Karena kan Atau di dia yang lainnya bekerja juga sendiri. bisa. Kemudian kalau magang itu biasanya di posisi apa biasanya kalau magang? Kalau magang biasanya di perusahaan itu banyak membutuhkan di bagian human research atau pelatihan karyawan, pengembangan karyawan, pengembangan skill juga banyak banget dibutuhkan gitu. Iya, berarti peluang magangnya sangat besar. Iya, Pastinya. Pas. Karena dia di setiap perusahaan memang ada juga ya bagian posisi itu. Oke, baik, terima kasih Mas Rehan atas Sama-sama. manajemen sumber daya manusia. Stop. Tenang. Hikmah gak perkenalannya awalnya lali aja. Pemasaran ya? Pemasaran. Pemasaran duluan. Oke. Lagi? Sik. Kan sih scroll. Singit. Lagi. Mas Sultan lagi. Jadi Oke, baik teman-teman. Tadi sudah kita mendengar penjelasan dari dua konsentrasi, yaitu keuangan dan sumber daya manusia. Sekarang kita akan membahas yang ketiga dari 4 konsentrasi, yaitu konsentrasi pemasaran. Konsentrasi ketiga ini berfokus pada strategi penciptaan nilai dan penyampaian produk kepada konsumen. Nah, pada konsentrasi ini akan dijelaskan oleh saudara Zulfan. Kepada Mas Zulfan, kami persilakan. Baik, Mas Nathan, saya akan menjelaskan konsentrasi di bagian manajemen pemasaran. Jadi manajemen pemasaran ini seperti yang dikatakan Mas Nathan, yaitu berfokus pada strategi penciptaan nilai dan penyampaian produk kepada konsumen supaya produk-produk yang kita jual itu bisa tersampaikan atau bisa diperkenalkan ke secara luas market gitu. Untuk manajemen pemasaran itu kita itu belajar tentang perilaku konsumen, ya itu poin utamanya. Terus branding, jadi produk kita mau di branding apa, produk yang kita pasarkan mau dikenal dengan konsumen itu dikenal bagaimana gitu. Terus yang ketiga itu jelas pemasaran digital, karena sekarang kan era digital, apalagi sekarang era AI gitu. Banyak sekali tools-tools yang sangat mempermudah di pemasaran digital seperti Facebook Ads, terus TikTok, terus Instagram Ads gitu kan, Meta Ads gitu kan. Selanjutnya juga kita juga meriset pasar, jadi produk apa yang lagi tren, produk apa yang laku di pasaran sekarang ini, dan juga ya strategi promosi lainnya. Nah, untuk kompetisi yang dikembangkan itu ini yaitu kreativitas, terus kemampuan menganalisa pasar, selanjutnya juga kemampuan bercerita atau storytelling. Nah, ini kan sangat penting sekali storytelling untuk produk yang mau kita sampaikan ke customer. Oke.
Nah selanjutnya ada yang mungkin Mas Nathan penasaran? Oh, gitu. Berarti ini pemasaran tuh kayak sales gitu. Iya, cuman kalau sekarang mungkin di era dulu atau zaman dulu itu sales, sekarang lebih berkembang ke digital marketing, yaitu Facebook Ads gitu kan, mengiklankan produk gitu kan banyak sekali gitu, buat video, foto, terus mungkin juga menghubungin influencer gitu, itu juga tugas dari manajemen pemasaran. Gitu. Apalagi prospek karir atau apa gitu, Mas Nathan? Aku mau nanya nih. Iya. Jadi apa sih yang buat Mas Zulfan tertarik ke manajemen pemasaran ini? Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Yang bikin saya buat tertarik itu ya jelas karena awalnya gitu saya sebenarnya pengen jualan gitu. Ya, jualan. Saya juga sebenarnya nggak paham tentang akuntansi. Yang saya pokoknya jualan gitu. Nah, jualan kan harus gimana produk kita itu laku. Nah, laku itu kan harus terutama produk kita bagus dan juga harus dikenal. Nah, kalau kita pengen produk kita dikenal kan harus melakukan pemasaran yang bagus gitu, yang efisien gitu. Jadi saya tertarik dengan pemasaran ini. Oh gitu ya. Nah, ada lagi. Biasa. Mungkin Dan apa? silakan Pak. Iya udah. Jadi untuk prospek ya mungkin yang terakhir ini prospek kerjanya itu banyak sekali. Kamu mungkin menjadi manajemen talent gitu kan, KOL yang sekarang itu apa namanya booming gitu. KOL itu perantara lah antara kita brand ke influencer, oke? Terus juga yang sekarang digemari gitu kerjanya itu di apa namanya digital bisnis atau digital marketing gitu ya, banyak lah. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya usaha, orang tua ibu usaha atau mau berencana punya usaha, bisa masuk ke konsentrasi pemasaran. Dan juga ini kalau kalian mungkin introvert atau mau jadi extrovert bisa lah masuk ke pemasaran karena kerjanya asik sekali. Iya, asik. Bisa semua. Bisa semua. Fleksibel ini, fleksibel. Oke, baik, kita akan berlanjut ke konsentrasi yang berikutnya. Yang terakhir kali ya. Yang terakhir kalau nggak salah ini sudah terakhir, keempat, yaitu konsentrasi operasional. Terakhir, konsentrasi operasional. Konsentrasi ini berperan penting dalam memastikan efisiensi proses bisnis suatu organisasi. Nah, konsentrasi ini akan disampaikan oleh teman kita, Mas Lando. Kepada Mas Lando, silakan. Oke, terima kasih Mas Nathan atas kesempatannya. Oke, jadi di manajemen operasional ini kita belajar bagaimana kita mengelola suatu produk nih. Bagaimana kita mengelola suatu produk, bagaimana kita menjaga kualitas dari produk yang akan kita jual belikan. Nah, di sisi lain kita juga mengatur bagaimana supaya sistem kita ini berjalan dengan lancar. Bagaimana kita menyiapkan logistik yang diperlukan dan juga bagaimana cara kita mengatur efisiensi produk kita untuk dijual belikan nantinya. Nah, untuk skill yang harus diasah yaitu skill problem solving. Bagaimana cara kita menyelesaikan suatu masalah yang diperlukan atau tidak diperlukan. Bagaimana masalah ini kita selesaikan dengan mencari dulu sumber masalah ini. Nah, kita cari akar-akarnya, kita diskusikan dahulu. Nah, kemudian baru kita eksekusi. Kita tidak boleh asal langsung menyelesaikan suatu masalah tanpa mengetahui akar masalahnya terlebih dahulu. Begitu Mas Nathan. Manajemen operasional ini berarti cocok buat orang yang teliti ya, karena kan Ya. kinerjanya di lapangan. Iya, betul sekali Mas Nathan. Buat orang yang suka di lapangan kerjanya mungkin bisa ambil konsentrasi ini. Karena Iya, betul sekali. Ya. main di lapangan itu bukan maksudnya kita main bola-bola. Ya, bukan main bola di lapangan bukan ya. Maksudnya mengeksekusi. Iya. Fokusnya di lapangan, bukan
bukan Betul sekali. di kantor tapi sering jalan-jalan keluar. Mungkin buat teman-teman yang suka jalan-jalan untuk waktu kerja bisa ambil konsentrasi manajemen operasional. Kemudian Mas Lando, ini kenapa kok bisa berminat masuk ke manajemen operasional? Menarik nih. Jadi ada salah satu matkul di manajemen yaitu namanya manajemen operasional ya. Dan itu diajarkan oleh salah satu mantan manajer operasional yaitu Bu Diah. Nah, beliau sempat mengajar di matkul manajemen operasional. Nah, dari situlah saya mulai tertarik nih dengan bagaimana cara mengelola produk, bagaimana cara mengelola sistem, dan bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah yang kompleks. Gitu Mas Mata. Luar biasa sekali, bosnya Ya. langsung dari ahlinya. Iya, langsung dari ahli yang berpengalaman. Ya, dosennya udah ada experience, Ya, based betul on sekali. experience-nya. Betul. Baik, terima kasih Mas Lando. Oh, belum Mas Lan. Kemudian ini mungkin buat teman-teman yang bingung nih cari tempat kerja atau tempat magang. Oh iya. Manajemen operasional ini sangat luas ya. Kalian bisa mencari tempat magang atau tempat kerja di seperti pabrik, entah itu pabrik rokok, pabrik apa ya? Gula bisa. Pabrik gula, boleh mungkin pabrik beras seperti Bulog atau dan lain-lain itu bisa banget, atau mungkin di perusahaan-perusahaan yang udah besar ya. Nah, itu bisa banget Mas Nathan. Ya, itu tadi saran dari Mas Lando buat kalian yang mungkin mau cari tempat magang atau kerja bisa. Iya, betul sekali. Tanya-tanya mungkin ke kami ini bisa tanya-tanya. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai 4 konsentrasi dalam prodi manajemen di Universitas Merdeka Malang. Setiap konsentrasi ini memiliki keseruan dan daya tariknya masing-masing, sehingga tinggal disesuaikan dengan minat dan keahlian kalian. Buat kalian yang masih bingung itu nggak apa-apa, karena banyak kok mahasiswa yang masih bingung, dan itu wajar, karena itu termasuk dalam proses perkuliahan. Buat kalian yang sekiranya masih bingung mau kuliah di mana, nah, Unmul Malang bisa menjadi pilihan buat kalian karena ada beasiswa yang diselenggarakan oleh Unmul Malang berupa potongan harga dengan persyaratan tertentu. Apalagi di prodi kami, prodi S1 Manajemen, sudah terakreditasi unggul. Buat kalian yang mau cek secara langsung bisa datang ke IG Unmul Malang untuk lebih selengkapnya. Saya Yosia Nathanael. Saya Zulfan Aditya. Saya M. Syahudar Rehan. Saya Hilmi Faisal Hanif. Saya Fernando Putra Setiawan. Terima kasih telah menyimak Mentalk atau Manajemen Talk kali ini, dan see you next time. See you. See you.